Bupati Nganjuk, Hamarhen Jumadi mengatakan, proyek strategis nasional Jalan Tol Kertosono Kediri tersebut harus direalisasikan. Dengan demikian tidak mungkin Jalan Tol Kertosono Kediri ditunda untuk melindungi area persawahan. Apalagi kebutuhan lahan untuk jalan tol itu memanjang, jadi kemungkinan tidak masalah dan lahan yang digunakan untuk jalan tol tidak mempengaruhi hasil pertanian Nganjuk, kata Marhen, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Dikatakan Marhen, proses pembangunan jalan tol Kertosono Kediri telah memasuki tahap pembebasan lahan. Meski demikian, ungkap Marhen, Pemkab Nganjuk meminta pembebasan lahan untuk tol tersebut tidak merugikan petani. Proses pembebasan lahan tol diharapkan memberi keuntungan bagi warga, bukannya membuat warga menelan kerugian. Good job! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel kita Arif Pradana Channel, yaitu channel tutorial informasi dan agama Islam. Oke guys, kali ini saya akan berbagi info terkini Tol Kertosono Kediri. Proses pembebasan lahan tol diharapkan memberi keuntungan bagi warga, bukannya membuat warga menelan kerugian. Jika informasi ini bermanfaat, tonton sampai selesai ya, supaya tidak gagal paham ya guys. Namun sebelum nonton videonya saya ingatkan yang belum sholat dulu ya guys. Karenanya seperti sabda Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka perkara sholat inilah perlu seorang hamba waspadai. Jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia telah merugi. Proyek jalan tol di daerah manapun dipastikan berdampak pada lingkungan yang dilintasi, termasuk memakan lahan yang menjadi sandaran produksi pertanian. Di Nganjuk, kebutuhan lahan untuk proyek tol Kertosono Kediri memakan sebagian besar lahan persawahan meski diharapkan tidak merugikan para pemilik lahan. PIT Bupati Nganjuk, Hamarhen Jumadi mengatakan, proyek strategis nasional Jalan Tol Kertosono Kediri tersebut harus direalisasikan. Dengan demikian tidak mungkin Jalan Tol Kertosono Kediri ditunda untuk melindungi area persawahan. Apalagi kebutuhan lahan untuk jalan tol itu memanjang, jadi kemungkinan tidak masalah dan lahan yang digunakan untuk jalan tol tidak mempengaruhi hasil pertanian Nganjuk, kata Marhen, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Dikatakan Marhen, proses pembangunan jalan tol Kertosono Kediri telah memasuki tahap pembebasan lahan. Di mana pembebasan lahan tersebut melalui apresial antara pelaksana proyek jalan tol dengan warga pemilik lahan yang dibebaskan. Meski demikian, ungkap Marhen, Pemkab Nganjuk meminta pembebasan lahan untuk tol tersebut tidak merugikan petani. Proses pembebasan lahan tol diharapkan memberi keuntungan bagi warga, bukannya membuat warga menelan kerugian. Makanya, kami ikut memantau proses pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut agar masyarakat Nganjuk tidak justru dirugikan, ucap Marhen. Karena itulah, dalam proyek jalan tol Kertosono Kediri, pihaknya berhati-hati dan mempertimbangkan betul sarana dan prasarana yang ada. Seperti prasarana jalan desa yang bakal terdampak dari proyek tol akan diperhatikan secara maksimal. Demikian halnya dengan saluran air di persawahan dan sebagainya, juga tidak boleh diabaikan. Karena dari pengalaman proyek tol Trans Jawa antara Kertosono Wilangan, banyak saluran air terputus. Akibatnya, air tidak bisa normal mengalir sehingga memicu banjir dan sebagainya. Maka dari itu, untuk proyek jalan tol Kertosono Kediri, kondisi seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Makanya kami akan perhatikan betul proses pembangunan jalan tol tersebut agar tidak merugikan masyarakat Nganjuk, tegasnya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Good job!